Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsha Adila Rahmani dengan NIM 15012040050 dari kelas AB 4409. Di sini saya akan memaparkan mengenai proses bisnis dan risiko bisnis pada industri keju sebagai salah satu tugas besar analisis risiko. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai dari overview list. Di sini ada pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, mengenai gambaran dari proses bisnisnya. Yang kedua, identifikasi risiko melalui fishbone diagram. Yang ketiga, tabel risiko. 4, peta risiko. 5, analisis risiko. Nah, di sini ada proses bisnis. 3 proses industri keju yang paling beresiko. Di sini sudah dikerucutkan bahwa ada 3 proses yang paling beresiko, yaitu proses pasteurisasi, proses koagulasi, serta proses pematangan. Yang selanjutnya, di sini ada beberapa resiko yang terjadi dari 3 proses yang paling beresiko tersebut yang mungkin terjadi. Yang pertama, dalam proses pasteurisasi ada resiko kesalahan suhu yang terlalu tinggi dalam prosesnya. Yang kedua, kerusakan mesin pasteurisasi. Yang ketiga, waktu yang tidak tepat pada saat proses pasteurisasi. Kedua, untuk proses koagulasi, di sini resiko yang mungkin terjadi ialah kesalahan dalam membagi dan memisahkan bagian susu cair dan bagian padatnya. Yang kedua, yang mungkin terjadi itu ialah kesalahan dalam proses filter sehingga menyebabkan butiran-butiran yang tidak tersaring. Yang ketiga, penambahan agen penggumpal yang tidak sesuai yang menyebabkan tekstur keju yang tidak sempurna. Nah, yang selanjutnya ada proses pematangan. Proses pematangan ini menimbulkan beberapa resiko, di antaranya penggunaan bakteri dan jamur yang tidak sesuai, temperatur yang tidak sesuai yang berpengaruh pada hasil akhir keju, ketidaktepatan waktu penyimpanannya, serta kelembaban ruangan yang tidak cocok. Nah, untuk selanjutnya di sini perlu diidentifikasi resiko tersebut dari proses yang paling krusial dalam proses pembuatan keju ini ialah proses koagulasi. Nah, mengapa sih proses koagulasi ditentukan sebagai proses yang paling krusial dalam proses pembuatan keju? Karena proses koagulasi akan menentukan hasil akhir dari keju tersebut baik dari segi rasa serta segi bentuk. Maka sudah dikerucutkan di atas sana di bagian segitiga ini rasa dan bentuk yang tidak sempurna dan tidak sesuai. Nah, rasa dan bentuk yang tidak sempurna dan tidak sesuai ini dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ada faktor dari mesin. Nah, faktor resiko dari mesin ini bisa terjadi beberapa faktor risiko diantaranya seperti misalkan adanya kerusakan mesin, adanya kekurangan pemeliharaan mesin, ataupun mesin yang sudah digunakan dalam jangka waktu yang cukup panjang atau lama. Yang kedua, faktor dari sumber daya manusia. Nah, resiko dari sumber daya manusia ini bisa dari kelalaian karyawan, kesalahan karyawan, atau kekurangan pemahaman dari karyawan itu sendiri. Untuk faktor resiko mungkin adanya cuaca yang tidak mendukung, ruangan yang terlalu dingin, serta lingkungan yang kurang steril misalnya. Nah, untuk yang selanjutnya, faktor dari resiko ini terjadi adalah faktor dari material atau bahan. Nah, mungkin faktor material atau bahan ini bisa saja beresiko misalkan material atau bahannya yang tidak sesuai standar. Yang selanjutnya, faktor dari prosedur. Mungkin di sini ada kesalahan prosedur atau kecacatan dalam prosedurnya. Yang selanjutnya ialah faktor pengukuran. Mungkin di sini ada kesalahan pengukuran dari sumber dayanya atau kesalahan pengukuran suhu, kesalahan pengukuran untuk material atau bahan bakunya, sehingga menyebabkan rasa dan bentuk yang tidak sempurna dan tidak sesuai, sehingga keju mungkin akan tidak sesuai dengan standar. Yang selanjutnya, perlu pemetaan dalam resiko yang tadi. Pemetaan proses pembuatan keju yang paling beresiko itu ternyata ada 6 resiko yang krusial itu. Nah, untuk yang pertama, resiko pertama ialah resiko mesin yang rusak dan kurang pemeliharaan. Di sini sudah dikerucutkan menjadi kuadran 3. Yang kedua, resiko sumber daya manusia yang kurang kompeten ini masuk ke dalam kuadran 1. Yang ketiga, untuk resiko faktor lingkungan yang tidak mendukung masuk ke kuadran 1. Untuk yang keempat, resiko material dan bahan baku yang tidak sesuai standar itu masuk ke kuadran 1. Untuk yang kelima, ketidaktepatan prosedur pembuatan keju ini masuk ke kuadran 2. Nah, untuk resiko yang keenam ini, resiko ketidaktepatan dalam pengukuran bahan baku dan suhu
masuk ke dalam kuadran 2. Nah, dari mana sih kita dapat menentukan kuadran-kuadran wilayah ini dari resiko-resiko yang ada ini? Nah, mungkin saya akan jelaskan terlebih dahulu di slide berikutnya. Nah, untuk yang pertama tentunya perlu dipetakan melalui tabel resiko. Jadi kita perlu membuat tabel resikonya dulu. Sudah saya buat tabel resiko dari proses pembuatan keju ini. Untuk yang pertama, resiko 1, mesin rusak dan kurang pemeliharaan. Frekuensi kejadiannya mungkin terjadi 2 kali dengan dampak resiko terjadi 3 kali. Untuk risiko 2, sumber daya manusia yang kurang kompeten ini, frekuensinya 4 kali dengan dampak resikonya juga terjadi 4 kali. Yang selanjutnya, resiko ketiga, faktor lingkungan yang kurang mendukung, frekuensi kejadiannya terjadi 4 kali dengan dampak resiko dengan nilai 3. Untuk resiko keempat ini, frekuensi kejadiannya terjadi 4 kali dengan dampak resiko yang sangat tinggi, senilai 5. Nah, untuk resiko kelima, prosedur pembuatan yang tidak sesuai frekuensinya ini terjadi 3 kali dengan dampak resiko yang cukup tinggi, yang sangat tinggi, senilai 5. Dan untuk resiko terakhir, resiko ketidaktepatan pengukuran bahan baku dan suhu ini, frekuensi kejadiannya terjadi 3 kali, dan untuk dampak resikonya ini cukup tinggi dengan nilai 4. Nah, setelah kita mendapatkan frekuensi dan dampak resikonya ini, kita bisa membuat risk map atau pemetaan resiko melalui tools Microsoft Excel. Nah, mungkin ini hasil jadi dari tools Microsoft Excel itu. Nih, sudah terjadi seperti ini, di mana untuk ketiga resiko ini berada di wilayah yang berwarna merah. Dan untuk kedua risiko ini berada di tengah-tengah dengan warna kuning keorenan. Dan untuk yang risiko ini, risiko pertama masuk ke wilayah dengan warna hijau kekuningan. Nah, apa sih sebenarnya arti dari warna-warna yang ada pada risk map ini? Untuk selanjutnya mungkin perlu dibahas dulu terlebih dahulu, di mana untuk wilayah yang hijau ini merupakan wilayah yang resikonya rendah, di mana kejadiannya rendah, dampaknya juga tidak terlalu serius. Nah, sedangkan untuk resiko yang berada di wilayah dengan berwarna kuning ini, biasanya resiko yang memerlukan pengawasan berkala, seperti misalkan pengawasannya secara tahunan atau secara periodik seperti itu, karena biasanya di sini itu severity-nya agak tinggi dengan frekuensi yang agak tinggi, sehingga biasanya perusahaan perlu melakukan pengawasan secara berkala atau periodic attention seperti itu. Nah, sedangkan untuk resiko yang sebelah sini biasanya merupakan resiko di wilayah yang severity-nya tinggi dengan frekuensi yang agak tinggi. Biasanya perusahaan perlu segera mengawasi resiko ini agar tidak merembet ke resiko berikutnya yang mungkin menjadi bahaya bagi perusahaan. Sedangkan untuk resiko yang ada di wilayah yang berwarna merah ini merupakan resiko yang sangat perlu perhatian khusus dari perusahaan, karena di sini berarti menandakan bahwa frekuensinya sering terjadi dengan dampak yang sangat serius bagi perusahaan. Nah, jadi perusahaan perlu melakukan penanganan yang lebih intensif, yang lebih agresif untuk resiko-resiko yang berada di wilayah yang merah ini. Nah, untuk pembahasan selanjutnya mungkin dilanjut di slide berikutnya. Nah, di sini ada analisis resiko secara sederhana. Mungkin untuk wilayah pertama tadi kejadian dengan prioritas utama immediate action, ada resiko yang termasuk pada wilayah ini itu yaitu merupakan resiko dengan tingkat frekuensi yang sedang sampai tinggi dengan dampak yang sedang sampai tinggi, di mana dalam proses pembuatan keju ini ada beberapa resiko yang termasuk ke dalam wilayah ini. Nah, di antaranya ini, ketiga ini masuk ke wilayah 1. Karena apa? Karena ini nilai frekuensinya tinggi, nilai dampaknya juga sangat tinggi, sehingga masuk di wilayah 1, yang mana ini sangat berbahaya bagi perusahaan. Nah, apa saja sih yang termasuk ke sini? Jadi ada resiko 4 atau material yang tidak sesuai standar.
Yang selanjutnya ada resiko 2, sumber daya manusia yang kurang kompeten. Yang selanjutnya juga ada resiko ketiga, faktor lingkungan yang kurang mendukung. Nah, kita kembali lagi ke analisis resiko ini. Untuk wilayah 2, immediate action, ada beberapa resiko yang masuk pada wilayah ini, yaitu resiko dengan tingkat frekuensi yang rendah sampai sedang dengan tingkat dampak yang sedang sampai tinggi. Dalam proses pembuatan keju ini, ada beberapa resiko yang termasuk pada wilayah 2 ini, diantaranya, nah ini diantaranya ada dua resiko yang berada di wilayah yang berwarna kuning keorenan ini termasuk ke wilayah 2. Yang pertama ada resiko 5, prosedur pembuatan bahan yang tidak sesuai. Yang selanjutnya ada resiko 6, ketidaktepatan pengukuran bahan baku dan suhu. Jadi di kedua resiko ini diperlukan penanganan yang mungkin secara berkala dari perusahaan agar bisa cepat ditangani dan tidak merembet ke resiko lainnya. Nah, untuk analisis terakhir, wilayah 3 atau periodic attention, resiko ini termasuk pada wilayah dengan resiko yang tingkat frekuensinya rendah dengan dampak yang rendah sampai sedang. Dalam proses pembuatan keju ini beberapa resiko yang masuk yaitu ada satu, yaitu resiko 1 di mana mesin dan rusak serta kekurangan pemeliharaan ini masuk ke wilayah 3 karena frekuensinya rendah serta dampaknya tidak terlalu signifikan, tidak terlalu berbahaya bagi perusahaan. Dan solusi yang bisa perusahaan berikan untuk resiko yang berada di wilayah 3 ini biasanya perusahaan hanya perlu melakukan penanganan secara periodik atau misalkan tahunan atau secara berkala setiap berapa tahun atau berapa bulan seperti itu. Nah, di sini mungkin untuk menghindari risiko-risiko tersebut terjadi, di sini ada beberapa antisipasi dan saran risiko yang mungkin bisa dilakukan oleh perusahaan. Nah, untuk risiko pertama, di mana mesin rusak dan kurang pemeliharaan, antisipasi yang bisa dilakukan oleh perusahaan yaitu melakukan cek berkala, melakukan maintenance secara rutin. Dan saran yang bisa perusahaan lakukan biasanya sebaiknya sebelum mesin digunakan, senior produksi bisa melakukan briefing pada karyawan pemegang mesin. Nah, untuk risiko kedua, SDM yang kurang kompeten. Antisipasi yang perlu dilakukan yaitu melakukan proses rekrutmen karyawan yang sesuai dengan kualifikasi karyawannya dan bisa juga melakukan training. Nah, untuk saran yang bisa dilakukan oleh perusahaan mungkin sebaiknya industri bisa mengadakan meeting rutin atau training secara berkala pada karyawan. Nah, untuk yang selanjutnya, resiko ketiga, faktor lingkungan yang kurang mendukung ini, antisipasi yang bisa dilakukan ialah melakukan pencarian mengenai kondisi lingkungan setiap memulai produksi agar perusahaan bisa mengetahui kondisi dari lingkungan tersebut. Nah, saran yang bisa dilakukan mungkin sebaiknya perusahaan bisa melakukan penyesuaian produksi dengan lingkungan agar bisa menyesuaikan hasilnya juga dengan lingkungan seperti itu. Nah, untuk resiko keempat, material yang tidak sesuai standar, antisipasi yang bisa dilakukan ialah dengan memastikan bahan baku sesuai standar, konsisten pada supplier bahan bakunya, tidak berpindah-pindah, seperti itu. Nah, saran yang bisa dilakukan mungkin sebaiknya melakukan proses checking material agar material bisa dipastikan aman dan sesuai standar seperti itu. Nah, untuk resiko yang kelima itu ialah prosedur pembuatan yang tidak tepat. Antisipasi yang bisa dilakukan ialah selalu memberi arahan dan pengetahuan mengenai prosedur produksinya dan sarannya mungkin perusahaan bisa melakukan proses checking dan pengontrolan proses produksinya. Nah, untuk resiko terakhir ini ada ketidaktepatan pengukuran bahan dan suhu yang mungkin antisipasi yang bisa dilakukan adalah memberikan arahan dan petunjuk pada karyawan untuk melakukan proses pengukuran suhu ataupun proses pengukuran bahannya. Dan saran yang bisa dilakukan oleh perusahaan ini biasanya mungkin sebaiknya dilakukan proses checking dan pengontrolan prosedur produksinya agar bisa berjalan dengan lancar proses produksinya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.